Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fitri dari kelas S303 dengan NIM 202121051124. Berikut ini merupakan tugas UTS dari Ibu Marwah Sulehu Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang pengembangan proyek sistem informasi penjualan furnitur pada Ratu Mebel. 1. Gambaran umum. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Terlebih lagi dengan munculnya internet sebagai salah satu sumber informasi yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Penggunaan teknologi informasi, khususnya komputer, untuk transaksi dan pembuatan laporan bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah seluruh kegiatan bisnis. Teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting saat ini. Seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan memerlukan proses yang cepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat pada sasarannya. Data penjualan barang masih dikelola menggunakan pembukuan atau masih menggunakan metode manual. Akibatnya, data penjualan barang sulit ditemukan. Pimpinan perusahaan juga tidak bisa mengetahui jumlah barang yang akan disediakan dalam periode berikutnya. Penggunaan sistem informasi dalam penjualan akan sangat membantu perusahaan dalam sistem pengelolaan data, penjualan, dan transaksi penjualan. Karena berdasarkan data penjualan barang pada periode lalu, kita dapat mengetahui jumlah penjualan di periode yang akan datang. Dengan dibangunnya sistem ini, perusahaan dapat memprediksi jumlah persediaan atau stok aman yang harus disediakan pada periode penjualan berikutnya secara terperinci. Salah satu contoh pengolahan data yang dilakukan pada toko penjualan furnitur meliputi 1. Mengelola data pelanggan, 2. Mengelola pemesanan, 3. Menginput data barang, 4. Mengelola data keuangan. Input di atas kemudian diproses dan menghasilkan output sebagai berikut. 1. Laporan pemesanan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan ketersediaan barang, 4. Laporan data pelanggan. 2. Definisi masalah. Pengolahan data berperan penting sebagai informasi dalam sebuah organisasi untuk menjalankan operasionalnya. Selama ini, pengolahan data penjualan masih dilakukan secara manual dan belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang didapat adalah bagaimana merancang dan membangun suatu sistem informasi penjualan furnitur berbasis web. 2. Bagaimana pelanggan atau customer membeli barang tanpa harus datang ke tokonya langsung. 3. Bagaimana memproses transaksi supaya lebih mudah dan cepat. 3. Analisis kelemahan sistem lama. Analisis terhadap kelemahan sistem yang lama bertujuan untuk menunjukkan apa saja yang tidak optimal dalam sistem tersebut yang dapat diidentifikasikan dan dievaluasi melalui beberapa faktor, yaitu pekerjaan, keandalan, laporan, dan dokumen. 1. Penilaian pekerjaan. A. Dalam proses pembayaran, terkadang satu orang dilayani dalam waktu yang cukup lama, bisa sekitar 10-15 menit. Lamanya pembuatan barang menyebabkan para konsumer menunggu lama untuk pesanan mereka. 2. Penilaian keandalan. Kemungkinan data barang dan data pelanggan tidak valid sehingga menimbulkan kesalahan jumlah pembayaran. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pembuatan barang. 3. Penilaian laporan dan dokumen. Sulitnya pemeliharaan pembukuan keuangan, data pesanan, dan data-data lainnya yang bersifat manual dan sulitnya melakukan pencarian bila sewaktu-waktu dibutuhkan. B. Laporan yang disajikan terkadang tidak terlalu tepat. Analisis lain yang digunakan dalam panduan yang dikenal dengan analisis PISCES, Performance, Information, Ekonomi, Kontrol, Efisiensi, dan Service, diuraikan sebagai berikut. 1. Performance atau kinerja. Sistem pendataan secara manual yang dilakukan berpotensi sering mengalami kekeliruan yang mengakibatkan banyaknya kesalahan dan mengelola pesanan mebel customer. Sistem pendataan berbasis komputer atau website yaitu sistem pendataan yang menggunakan perangkat lunak atau software untuk proses pencatatan yang lebih efisien dan mudah sehingga tidak terjadinya sebuah kesalahan. 2. Information atau informasi.
Pencatatan data yang dilakukan secara manual biasanya banyak terjadi kesalahan dan tidak relevan terhadap pencatatan pemesanan para konsumer. Pencatatan data yang dilakukan menggunakan teknologi seperti komputer akan memastikan bahwa data atau pesanan yang diinput tidak akan salah atau tertukar dengan pesanan orang lain. 3. Ekonomi atau ekonomi. Pencatatan data yang dilakukan secara manual menggunakan banyak biaya karena membutuhkan begitu banyak kertas untuk mencatat setiap pemesanan yang masuk dari para konsumer. Teknologi yang digunakan akan mengurangi sedikit biaya yang dikeluarkan karena pencatatan data yang dilakukan sudah berbasis komputer atau website sehingga dapat menghemat pengeluaran dana. 4. Kontrol pengendalian. Pengontrolan data secara manual memerlukan begitu banyak konsentrasi karena mengontrol pesanan para konsumer itu tidak mudah dilakukan atau sulit, sehingga berpotensi banyaknya pesanan atau pengiriman barang yang tidak sesuai atau terjadi kesalahan dalam penulisannya atau pengirimannya. Di bawah pengendalian sistem teknologi komputer, begitu banyak fitur-fitur yang dapat mempermudah dalam setiap pencatatan dan pengiriman barang pesanan para konsumer, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatan atau pengiriman suatu produk atau lebih terkontrol. 5. Efisiensi atau efisiensi. Secara manual pencatatan data itu kurang efisien karena perlu melakukan begitu banyak pencatatan atau pengiriman barang secara manual. Contohnya yaitu menulis sendiri alamat konsumer sehingga memerlukan begitu banyak waktu. Sistem teknologi komputer yang sudah efisien akan meningkat secara signifikan sehingga lebih teratur dalam pencatatan atau pengiriman barang sehingga tidak terjadinya sebuah kesalahan. Service atau layanan. Pelayanan pada toko kami ini sering terjadinya komplikasi antara konsumer dan bagian administrasi toko karena merasa kurang puas dengan pelayanan yang didapatkannya sehingga seringnya terjadi sesuatu di luar kendali para pekerja dan para konsumer juga memerlukan begitu banyak waktu karena harus datang ke toko untuk melakukan pemesanan. Kecepatan pelayanan yang lebih akurat dalam mendata pesanan para konsumer hanya dengan sebuah fitur-fitur dalam sebuah komputer atau website, sehingga dapat dilakukan di mana saja tanpa harus mendatangi toko mebel tersebut. 4. Analisis kebutuhan sistem. Fungsional. 1. Terdapat halaman login atau logout. 2. Menampilkan halaman beranda atau tampilkan produk. 3. Menampilkan menu informasi produk. 4. Sistem dapat menampilkan menu informasi produk. 5. Dapat menyimpan data pembeli, pesanan, dan pembayaran. 6. Sistem dapat menghitung jumlah total pesanan dan harga. 7. Sistem dapat mengecek ketersediaan atau stok barang. 8. Proses pembayaran transaksi COD atau via online. 9. Pemberian penilaian atau komentar pada barang. Non-fungsional. 1. Perangkat keras, terdiri dari keyboard dan monitor. 2. Perangkat lunak, terdiri dari Visual Studio sebagai bahasa pemrograman, Android Studio, OS Windows sistem operasi, Microsoft Office untuk pembuatan laporan-laporan, Chrome, XAMPP sebagai service data, Brandware, operator sebagai pelaksana personal dari sistem yang telah dibuat, meliputi proses input data, pemeliharaan data, dan pembuatan laporan. Teknisi diperlukan untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi, merawat dari kerusakan, dan merawat perangkat keras. 5. Analisis kelayakan sistem. Kelayakan teknis. 1. Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan, sarana komputer dan perangkat lunak yang sudah ada di pasaran dan secara umum sudah dimiliki oleh toko-toko. 2. Integrasi dengan teknologi yang sudah ada. Teknologi yang sudah ada pada umumnya adalah teknologi manual sehingga relatif masih mudah untuk diganti dengan sistem terkomputerisasi, sehingga tidak ada masalah dengan pengintegrasian ini. Hal ini jauh lebih sulit bila sudah ada sistem terkomputerisasi lama yang sudah berjalan dan harus diintegrasi dengan sistem yang baru. 3. Konversi sistem lama ke sistem dengan teknologi baru. Sistem lama yang dilakukan secara manual seluruhnya akan dilakukan dengan sistem komputer. 4. Penguasaan teknologi. Dalam sistem yang diusulkan untuk menangani masalah pada toko, ini memang seluruhnya baru sehingga mungkin ada pegawai yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan sistem ini nantinya. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.